Han baru saja meletakkan kepalanya dengan nyaman di bantal, ketika ponselnya berbunyi. Dengan malas dia bangkit dan berjalan menuju meja tempat ponselnya sedang mengisi daya. Ngapain Farah nelpon hampir tengah malam begini? Pikirnya sedikit kesal karena niat tidurnya terganggu. Assalamualaikum, ada apa Farah? Gue gak bisa tidur. Jawab salamku dulu Farah, Han mengingatkan. Gak penting. Penting, kata Han bersikeras. Bagi seorang muslim, memberi ucapan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya wajib. Ucapan salam itu berisi doa. Aku ucapkan assalamualaikum padamu. Berarti aku mendoakan keselamatan untukmu kepada Allah. Maka kamu balas dengan ucapan waalaikumsalam, yang artinya kamu balik mendoakan hal yang sama untukku. Haduh, kok lo jadi nyeramahin gue sih? Teriak Farah. Aku hanya mengingatkan, melepas kewajiban untuk menyampaikan ilmu, supaya nanti kalau Allah mempertanyakannya di akhirat, aku bisa menjawabnya bahwa aku sudah menyampaikan ilmunya, tidak menyimpan hanya untuk diri sendiri. Terserah, gue gak bisa tidur ini. Terus kenapa laporan sama aku? Hei, enak aja laporan. Gue ini bos lo, kata laporan itu tepatnya buat lo ke gue. Terus ngapain tadi kamu melapor tak bisa tidur padaku? Ih, itu keluhan Oon, bukan laporan. Terus ngapain kamu ngeluh gak bisa tidur padaku? Woi, lo itu anak buah gue. Iya, aku tahu, aku adalah anak buahmu yang bertugas sebagai bodyguard, mengawal kamu, menjagamu dari ancaman orang yang mengganggumu, tapi aku tidak bertugas mengurusi soal tidurmu. Lo itu ya, belagu banget jadi orang. Gue pecat tahu rasa lo, ancam Farah. Pecat aja, emangnya gue pikirin. Balas Han kesal, akibat terlalu banyak memakan ancaman bakal dipecat tiap hari, lalu mematikan sambungan telepon. Han meletakkan kembali kepalanya di bantal. Hari itu adalah hari yang ke-17 ia bekerja sebagai bodyguard Farah. Ia sendiri takjub pada dirinya, karena mampu bertahan selama itu bekerja sebagai pengawal gadis berperilaku aneh, yang hobinya marah-marah, berkata kasar, menghina dan suka membuat masalah. Pantangan gadis itu adalah melawan keinginannya, hal yang membuat Han selalu berada dalam keadaan terancam kehilangan pekerjaan setiap saat, kalau berbuat sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan gadis berperilaku aneh itu. Kian lama Han mulai merasa bosan bahkan muak karena tiap hari menyantap bentakan hingga hinaan Farah. Kalau tidak segan dan kasihan pada Pak Syamsul, pasti sudah dicampakkannya pekerjaan itu. Keesokan paginya, Han terkejut ketika Farah menelponnya. Lo di mana sih? Di rumah, sahut Han singkat. Lelet amat lo jadi cowok. Gue hampir jadi fosil karena kelamaan nunggu lo. Cepat ke rumah gue, ini gue udah mau berangkat ke kampus. Bukannya tadi malam aku sudah kamu pecat. Ih, sensi lo lebay, perasa banget lo kayak kakek-kakek merajuk akibat gak kebagian kerupuk. Han diam saja, enggan menanggapi sekaligus juga enggan melanjutkan pekerjaan sebagai bodyguard. Hei, lo lagi bengong itu ya? Cepat ke sini. Han masih tak berminat untuk menyahut. Han, lo udah pernah lihat gue pakai busana muslimah belum? Lanjut Farah dengan suara lembut karena masih belum mendengar sahutan Han. Ayo buruan ke sini, lalu memutuskan sambungan telepon. Dada Han berdesir. Masya Allah. Alhamdulillah. Farah akhirnya terbuka juga hatinya untuk menutup aurat sesuai syariat Islam. Kata hatinya senang. Han bergegas bersiap-siap. Tak sampai 10 menit, ia sudah memacu Kawasaki Ninja ZX-25R, yang diberikan Pak Syamsul sebagai fasilitas pendukung untuk mengawal anak gadisnya. Dada Han berdebar kencang ketika sepeda motornya melewati gerbang rumah Farah. Ia membuka helm dan turun dari motor, tak melihat ada Farah di depan rumah, tapi mobil Jeep Wrangler Rubicon yang biasa dipakai gadis itu masih terparkir di garasi. Assalamualaikum Ahi. Han merasa, seperti ada yang menembak jantungnya dengan peluru es, membuat tubuhnya seakan membeku ketika mendengar suara lembut nan merdu itu melantun di belakangnya. Waalaikumsalam, sahutnya tanpa berani membalikkan badannya. Ia mencoba melawan pikirannya, yang berusaha merancang rupa dan penampilan Farah dalam balutan busana muslimah.
Han. Dada Han berdesir, lalu rasa penasaran yang begitu kuat berhasil memaksanya secara perlahan untuk membalikkan badan, demi menemukan pemilik suara lembut itu, dan ia hampir terjungkal kaget, karena yang terlihat di matanya sama sekali tak seperti yang direka pikirannya tadi. "Kenal lo gue kerjain," kata Farah sambil tertawa cekikikan panjang. Penampilan gadis itu tak berubah, masih memakai topi bisbol, jaket jeans butut dan celana panjang army. Han menghela nafas berat. "Aku tadi gembira sekali ketika kamu bilang pakai busana muslimah. Ternyata kamu berbohong," keluhnya kesal. "Hei, kenapa lo nuduh gue berbohong? Tadi gue kan hanya bilang, lo udah pernah lihat gue pakai busana muslimah belum? Gak ada gue bilang kalau gue sedang pakai busana muslimah. Lo aja yang gagal paham. Salahin tuh radar di pala lo yang salah tangkap sinyal." Hihihi. Farah tergelak lagi dengan raut muka konyol. Han mendengus kesal. Hatinya mengakui bahwa ia memang salah mengartikan maksud perkataan Farah via telepon tadi, karena terlalu gembira bahkan terharu menyangka Farah dapat hidayah. "Ayolah berangkat, nanti kamu telat masuk kuliah," ajaknya untuk menutupi rasa kesal dan kecewanya. "Han, lo marah ya?" "Gak," sahut Han singkat sambil mengambil dan mengenakan helm. "Beneran lo gak marah? Tapi kok muka lo kusut gitu kayak laki abis ditabokin bini?" "Gak usahlah dibahas lagi," elak Han kesal. "Ayolah berangkat." Tak lama kemudian, kendaraan mereka sudah berbaur dengan padatnya kendaraan di jalanan kota Pekanbaru, menuju kampus Universitas Islam Riau di Marpoyan. Situasi aman terkendali mulai dari perjalanan ke kampus, kegiatan perkuliahan hingga selesai menjelang zuhur. Permasalahan baru muncul ketika Han mengajak Farah untuk melaksanakan sholat zuhur. "Sebentar lagi azan zuhur, sholat yuk," ajak Han. "Gue lapar," jawab Farah tak nyambung. "Ayo cari makan." "Sholat dulu Farah, abis itu baru kita cari makan. Nanti aku yang traktir," bujuk Han. "Gaya lo sok mau traktir bos, emang lo punya duit berapa?" "Masih ada sekitar 9 juta lebih," jawab Han jujur, menyebut jumlah sisa uang pesangon dari jumlah 10 juta yang diberikan oleh Pak Syamsul. "Hah, lo itu irit apa pelit?" Farah membelalak tak percaya. "Hanya abis gas sampai 1 juta selama lebih 2 minggu ini, gimana lo bisa bertahan hidup dengan biaya hidup segitu?" "Ya bisalah, buktinya aku masih hidup sampai sekarang," kata Han sambil tersenyum puas. "Ayolah sholat," ajaknya lagi. "Gue lapar," jerit Farah. "Ayo ikut gue cari makan, ini perintah." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar kumandang azan dari masjid kampus. "Maaf, kali ini aku harus mengabaikan perintahmu. Tuhan yang menciptakan dan menjamin hidupku sedang memanggil untuk menghadapnya. Ikut gue cari makan atau lo gue pecat," ancam Farah. Entah kenapa, kali ini sumbu amarah Han kian memendek, ia langsung merespon dengan nada keras. "Terserahlah," serunya, lalu bergegas pergi menuju masjid, meninggalkan Farah yang hanya bisa menggeram-geram dongkol.